Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah perwakilan dari kelompok Desktop Batch Student Report, dan saya di sini adalah sebagai perwakilan dari kelompok untuk menjelaskan mengenai final project yang sudah kita kerjakan, atau tepatnya yang masih kita kerjakan. Dimulai pertama adalah di bagian awal, di bagian nama. Nama kelompoknya adalah Rizky Purnama, saya sendiri Egi Pratama Hadi, kemudian Goran Nova Hendrik, kemudian ada Muhammad Alturan, ada satu anggota lagi yaitu Muhammad Friends yang belum diinputkan ke dalam sini. Di bagian sini laporannya adalah sebagai berikut. Bab 1 adalah pendahuluan, bab 2 adalah analisis perancangan, bab 3 adalah implementasi sistem, bisa dilihat dalam sini. Kemudian dalam pendahuluan adalah untuk bagian pendahuluan adalah sistem informasi desktop berbahasa pemrograman adalah menunjang efisiensi dan mengolah data untuk mendapat informasi yang dibutuhkan. Tujuan dari penulisan laporan proyek ini adalah untuk mempelajari, menganalisis, merancang, mengimplementasikan sistem informasi berbasis desktop pada sekolah menengah atas dengan menggunakan aplikasi Java, dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, menggunakan aplikasi NetBeans, dan juga menggunakan database MySQL. Hari ini dalam penelitian ini adalah hasil yang didapat dari penelitian ini, yaitu kita dapat mempermudah tugas guru dalam menginputkan berbagai macam informasi seperti nilai dan juga presensi dari siswa, dan juga memberikan kepada wali kelas hasil akhir dari tiap semester. Dan bab kedua adalah analisis dan perancangan. Ini adalah IRD-nya, Ibu bisa melihat di sini adalah IRD. Kemudian untuk rancangan sistem di sini adalah DFD. Kemudian rancangan user interface, ini adalah interface yang sebelumnya sebelum diperbaharui, dan akan diganti setelah selesai dari video ini karena video cukup lama. Kemudian di bagian aplikasinya, XMPP sudah disalahkan. Kemudian ya, ini untuk di bagian desainnya. Di bagian UI UX kita coba login, kita coba run. Oke, di sini adalah form login, dan di sini kita bisa memasukkan data yang ada di database untuk bisa login. Salah satu yang sudah dimasukkan adalah ini. Kemudian ini pasportnya, kita bisa melihat apakah pasportnya benar. Sepertinya sudah benar. Kita bisa masuk, dan ya, masuk. Harusnya di sebelah sini kita bisa melihat bahwasanya kita sudah login, tetapi belum diatur sedemikian rupa sehingga tidak bisa tidak muncul di bagian sini. Juga ini untuk masuk di bagian login yang tadi. Dan karena di bagian login juga ada lupa paspor. Di sini kita bisa melihat paspor, misalkan adalah yang tadi. Dan di bagian sini diulangi kata sandi baru ini. Harusnya adalah passport field, ternyata saya salah memasukkan kotak teks, yang kotak teks biasa. Misalkan seperti ini, ya, berhasil mengganti kata sandi. GOptiva-nya sudah pop up. Kemudian untuk di bagian sini, sebelum kita ke menu umum, menu aslinya, di sini ada tombol yang seharusnya ada di aplikasi lain, atau di aplikasi sekolah, yaitu menambahkan akun guru. Agak lama. Ini dia. Kita bisa menambah akun guru di sini. Nama guru baru adalah misalkan nama saya Egi, misalkan. Nama penggunanya Egi 12 misalkan. Kata sandinya seperti biasa saja. Tambah ya, kita sudah masuk ke dalam database tersebut. Misalkan MySQL. Di sini kita bisa melihat database-nya yang seharusnya bisa dibuka dalam masih loading. Oke. Ini adalah database-nya. Di rapot ini ada database kita. Kita bisa melihat di data guru. Data guru yang tadi kita tambahkan adalah di bagian ini ya. Ini tadi kita menambahkan ini. Kemudian di bagian
bahas. Oh, ini udah. Salah, maaf. Run. Tadi lupa password udah, masuk kemudian udah. Kita coba masuk. 1 2 3 masuk. Oke. Kemudian bagian sini pertemuan hari ini adalah pertemuan di mana setiap hari guru tersebut mengajar. Di sini adalah tampilan dari form pengajaran dalam satu hari tersebut. Ini UI-nya. Dan di bagian sini yang baru dikonekkan ke database hanya tombol ini dan juga tombol ini, tombol untuk menampilkan nilai yang sudah diinputkan. Kebetulan saya menginputkan yang ini adalah manual di database-nya langsung di sini. Dan ini harusnya bisa untuk mengkategorikan apa yang ada di depan sini berdasarkan apa. Kemudian nama kelas juga untuk bagian kelas on aja. Dan di sini untuk sebenarnya digunakan untuk absen. Misalkan di sini checklist kemudian akan muncul di sini, tapi waktu yang saya gunakan untuk mengerjakan aplikasi ini bagi saya yang membuatnya sendiri masih kurang, karena saya juga di rumah sini banyak tugas. Dan kemudian selain itu juga di bagian tambah murid ini juga ada di aplikasi lain sebenarnya, yaitu di bagian aplikasi sekolah. Namun di sini untuk penambahan saja, ini bisa nama kelas, kemudian bisa dimasukkan ke dalam database. Tapi belum dikonekkan ke dalam database karena ya beralasan waktu lagi. Harusnya bisa masuk ke database. Untuk di sini juga timer ini untuk setiap pelajaran kan memiliki waktu, dan juga timer ini belum diatur. Yang seharusnya ketika ini diklik timer langsung mulai, tapi belum diatur karena kodenya cukup panjang. Dan kemudian untuk laporan akhir, oh ini sebagian ini udah ya, ini tombol tadi udah. Ada bagian tampil akhir ini adalah presensi dan juga nilai, sama saja seperti tadi, cuma bedanya ini harusnya presensi ini mencakup selama satu semester ya, ini bukan hari, seharusnya ini adalah total semuanya dan juga nilai juga total semuanya. Dan di bagian sini juga bisa diurutkan berdasarkan nama, absen atau ranking, kemudian juga kelasnya. Dan di sini juga seharusnya ada di aplikasi aplikasi sekolah. Tidak. Untuk di sini kita bisa mengecek yang ada di sini datanya, mengecek yang teratas dan terbawah, dan kembali lagi belum saya konekkan ke dalam database. Ini ceknya harusnya bisa. Kemudian edit ini akan menuju ke pertemuan hari ini, dan cetak ini adalah print dari tabel itu sendiri. Ya untuk bagian UI-nya seperti itu. Untuk bagian codingnya, untuk member control seperti ini, kurang lebih mengikuti apa yang ibu arahkan di kelas. Juga member model juga seperti itu, hanya tinggal diubah-ubah seperti fungsi yang ada di aplikasi yang saya buat. Kemudian untuk view-nya, ini adalah untuk codingan home. Ini hanya untuk bisa drag formnya kemana-mana, ini makanya dibuat variabel ini. Kemudian home, ini codingan yang seharusnya bisa tapi ternyata tidak. Jadi setiap codingan yang tidak bisa saya jadikan komentar daripada saya hapus kemudian saya lupa untuk membuat apa. Ini adalah label git nama segala macam sudah. Untuk di bagian sini, ini adalah tombol exit, tombol X yang ada di pojok. Di sini adalah di sini dua ini adalah untuk bisa membuat bagian drag formnya. Karena saya membuat drag formnya custom atau tidak mengikuti dari aplikasi yang sudah dibuat di Java yang sudah disediakan, tapi saya custom, kurang lebih seperti itu. Kemudian ini adalah tombol untuk masuk ke dalam tombol tambah guru tadi, untuk masuk ke dalam form tambah guru. Ini adalah kemudian ini adalah tombol pertemuan hari ini. Ini tombol rapot, kemudian ada tombol login, dan ini adalah untuk runningnya. Untuk reset password kurang lebih seperti itu juga. Untuk dragnya, untuk ini dragnya juga. Ini adalah untuk ketika X nya diklik, ini yang muncul.
Kemudian di bagian sini adalah program yang diatur untuk memasukkan ke dalam database. Ya, seperti itu. Kemudian untuk tambah guru, tidak beda di bagian atas dan di bagian di sini juga untuk memasukkan database. Dan permasalahan saya di bagian kenapa saya tidak memasukkan banyak tombol tadi ke dalam database, karena saya mau coba untuk membuat di bagian sini lebih mudah untuk memasukkan query-nya. Ternyata ternyata sistem yang saya buat ternyata tidak berhasil, dan saya masih agak susah untuk membuat query seperti ini, dan di bagian kontrol juga seperti itu. Kemudian untuk login yang login kurang lebih tidak berbeda jauh dengan yang ibu buat. Untuk pertemuan juga sama seperti tambah guru, seperti rapot nanti. Ya, seperti itu. Untuk bagian sini, nah di bagian sini seperti yang saya bilang tadi, saya mencoba membuat sistem yang bisa mempersingkat saya. Jadi saya tinggal mengetik query-nya saja. Ternyata tidak bisa saya buat, jadi akhirnya saya manual. Setiap tombol saya buat seperti ini. Ini tombol masing-masing. Ini adalah tombol maximize minimize. Ini adalah tombol exitnya. Exitnya saya tidak buat exit, tapi saya buat set visible dan juga dispose. Jadi tidak keluar aplikasi, hanya balik ke dalam home saja ya. Jadi ya seperti itu. Ini juga untuk dragnya, display nilai ya seperti itu. Ini kurang lebih seperti itu. Untuk rapot juga tidak berbeda jauh source-nya. Kurang lebihnya mohon maaf. Segitu saja dulu dari kelompok kita, kelompok rapot, desktop based student rapot. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah dan kekurangan kata. Saya sebagai perwakilan dari kelompok, saya Egy Pratama Hadi, mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.